Nggih. Dadi udguru makasina mautakum, sebutin sing api-api wae lah. Gitu. Mangana tadi. Wa intaku siwa dalik, apabila ternyata jenazah tersebut tidak demikian, bukan orang yang soleh, ngoten nggih, bukan orang yang alim, bukan orang yang ahli ibadah, biar penak le memahami. Fasarrun tadaunahu an riqabikum, maka otomatis fasarrun, suatu kejelekan itu, tadau an riqabikum, kita sudah meletakkan, tadau meletakkan kejelekan-kejelekan di tanggung jawab kita. Jadi apabila jenazah itu orangnya jelek, secara otomatis tanggung jawab itu sudah kita selesaikan. Disinilah lalu ada sebuah natijah, kesimpulan, apabila ada orang yang meninggal, orangnya ternyata kok tidak ahli ibadah, bahasa kasarnya maksiat, terus kita menjadi males, justru kita itu masih menanggung beban kejelekan dia dalam tanda kutip. Wong di sini fasarrun tad'unahu an riqabikum, apabila orangnya itu tidak soleh, otomatis kita tidak memikulnya suatu kejelekan niku. Terus niki, ini yang kemarin sudah pernah ditanyakan, tapi saya jawab yang pertemuan pertama nih enten. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sahidal janazata, barang siapa yang menyaksikan, melihat jenazah, maksudnya menyaksikan di sini adalah mendengar, melihat, mendengar pengumuman ada orang yang meninggal, hatta yusalla alaiha, sehingga seseorang itu sampai ikut menyolatinya. Tapi selama ini kan ininya nggak dipentingkan, datang cuma takziah, derek bula sungkawa nggih, kali nggawa putih-putih ngoten nggih, terus duduk manis. Padahal yang dibutuhkan detik-detik itu adalah sholat dan mendoakannya kepada jenazah. Hatta yusolla, sampai seseorang tadi itu mengikut menyolatinya, falahu qiratun, maka seseorang yang menyolati dan mengantarkan jenazah itu mendapatkan satu qirat. Jadi barang siapa yang menyolati jenazah cuma mendapatkan satu qirat. Qirat kemarin apa? Intinya satu gunung Uhud sebesarnya. Wa man saida hatta tudfana, barang siapa yang menyaksikan setelah menyolati terus ikut memakamkan. Jenengan kalau ada orang meninggal ikut dikubur mboten? Mboten. Jenengan kalau ada orang meninggal setelah sholat ikut dikubur nggih? Apa ikut mengubur? Sing bener pundi niku? Hati-hati lho niku. Nggih. Jadi orang tahlil dikubur haram. Nggak boleh orang tahlil kok dikubur. Yang benar itu tahlil dikubur, kuburan. Jadi kalau ada orang tahlil dikubur haram. Paham nggih? La ilaha illallah, la ilaha illallah, terus dikubur kan dosa itu. Nggih. Tapi kalau tahlil di kuburan boleh. Wa man saida, barang siapa yang melihat, menyaksikan jenazah setelah sholat, kalau sholat itu dapat satu qirat, kalau mengikut hatta tudfana, sampai dia ikut memakamkan, falahu qiratoni, maka baginya akan mendapatkan dua qirat. Kila wa mal qiratoni ya Rasulullah, apa itu dua gunung? Dulu itu loh yang ada yang tanya, kalau orangnya jelek gimana Pak? Kita tidak berhak untuk menginvestigasi jenazah ini jelek apa tidak, itu bukan urusan kita. Wa mal qiratoni ya Rasulullah, apa itu pahala dua gunung itu? Qala mislul jibalainil adzimaini, seperti sepadan dengan dua gunung yang besar-besar. Itu mutafakun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Nah, dijelaskan untuk Sahih Bukhari. Nah, ada semua silhami Pak. Kayak ngaji posowan kalau begini. Di sini dijelaskan man taba'a janazatan muslimin, barang siapa yang mengantarkan jenazah seorang muslim imanan wahtisaban,
dengan penuh iman dan waktisaban berharap pahala, hatta yusolla, sampai dia itu ikut juga menyolati, bukan hanya mengantar alaiha kepada jenazah itu, wa yufragha min dafniha, terus menyempatkan ikut mengubur, menyempatkan mengantar ke kuburan. Fa innahu yarji'u bikirataini, maka orang tersebut tadi kembali ke rumahnya seperti membawa dua gunung, dua kirot. Kullu kirotin, dua kirot itu, satu kirotnya mislu jabali Uhudin, seperti besarnya gunung Uhud. Tadi besar nggih pahalanya. Jadi diusahakan, kalau mengacu pada pertemuan yang kemarin, memang diusahakan lebih baiknya itu memang menyentuh 40. Jangan dicicil nggih, dikredit 5 orang, 6 orang, 7 orang. Malah sing kula salahke niku ya nek boleh lho niki menyalahke MC ni mawon sing terburu-buru. Monggo Bapak Ibu ingkang badhe nderekake nggal 3, nggal 4, malah sendirian. Karena apa? Ini kebiasaan kita terlalu lama, jarak antara meninggal sampai memakamkan ya memang melelahkan loh Pak, lama itu. Sampai ada wilayah desa yang tidak usah lama-lama. Perkara ada orang takziah itu tidak, kalau cuma takziah datang loh, kan yang penting ketemu yang masih hidup keluarganya. Itu urusan dengan yang masih hidup. Kasihan jenazahnya cepet-cepet. Pun banyak sekali hadisnya nggih. Ini yang selanjutnya, wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, idza ra'aitumul janazata, apabila kita melihat jenazah, fakumu, disuruh berdiri. Ini hadis saya masih ingat sekilas beberapa hari yang lalu ngaji tapi bukan bab jenazah. Ada hadis riwayat dari Mu'ad bin Handolah, bukan Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Handolah. Hadis ini semurotif sama dengan ada seorang Yahudi yang meninggal. Terus Rasulullah kan faqoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdiri. Ada usungan jenazah Yahudi meninggal gitu Pak. Rasulullah berdiri. Sahabat bertanya, Rasul, bukankah orang yang meninggal ini Yahudi? Kenapa kita bahasa gampangnya berdiri menghormat? Apa jawabnya Rasulullah? Kita berdiri dalam konteks hormat, dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradab. Okay. Dalam konteks kemanusiaan, bukan keimanan. Inilah Bapak Ibu-ibu, dalam konteks masyarakat majemuk, masyarakat yang plural, perkotaan kota besar seperti ini, dan dalam konteks kemasyarakatan, kerukunan, bagaimana Pak? Ini kan sering ditanyakan jamaah tengkulon niku. Bagaimana ketika ada saudara bertetangga kita yang kebetulan beragama non-Islam, non-Muslim meninggal dunia, boleh enggak Pak datang? Boleh. Cuma kita tidak usah mengikuti ritualnya. Ya datang enggak apa-apa Pak. Nggih. Kan masih ada yang bilang nggak usah, lu jangan nih, dalam konteks kemanusiaan atau kerukunan berbangsa dan bernegara gawat nanti. Iya kalau yang benar-benar penduduknya mayoritas Muslim. Lah ini enten sing non, yo datang biasa. Ya cukup mengatakan derek belo sungkowo lampun rampung. Nggak usah dawa-dawa, doanya wong pedo. Sama juga otomatis kita tidak akan bisa nyambung jika mengikuti ritual ibadahnya. Jadi cuma datang biasa, duduk manis, terus kalau dikira cukup ya karena beda agama tadi ya baru kundur pulang. Karena apa? Dalil globalnya ke sini. Jadi Rasulullah pernah berdiri menghormati seorang jenazah, jenazahnya kebetulan Yahudi. Idza ra'aitumul janazata, apabila kamu melihat jenazah,
fakumu, maka berdirilah untuk menghormati. Makanya barang siapa yang mengikuti, mengantarkan sampai ke kubur, nggih, sampai ke kubur nih, sebenarnya pas jenazah itu sudah dimasukkan ke kubur, niku berdiri semua yang menghadiri, yang mengikuti niku lho. Hatta tuh sampai nek wis diletakkan baru. Jadi kita itu malah disuruh untuk berdiri itu menghormati, Pak.